Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para tamu dan hadirin yang sudah datang, terlebih dahulu saya persilahkan untuk mohon mengisi kursi yang di depannya supaya kita bisa segera siap untuk dimulai acara ini. Mungkin Mbak Amel, ya silakan Mbak, di depan. Nah itu. Terus, ya yang Bapak juga boleh di depan. Kita penuhi dulu yang di depan. Kalau sholat kan biasanya soft yang utama itu yang di depan. Kecuali Mas Hadi ya, biasanya maunya di belakang terus. Silakan Mas Hadi ke depan juga Mas. Oke, karena sebentar lagi kita akan mulai. Dan bagi hadirin yang sudah ada di ruangan ini, kita akan bersama-sama nanti mengikuti talk show di Kampung Tori. Tapi bagi Anda yang sudah datang, silakan Anda juga bisa untuk terlebih dahulu mungkin coffee break atau apa ya bahasa Indonesia-nya? Wedangan dulu. Iya, wedangan dulu sudah tersedia sebelum nanti kita akan mengikuti bersama acara talk show ini. Dan pada kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, kami akan mengetengahkan 3 narasumber sekaligus. Yang pertama ada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bapak Dr. Andes Joko Supriyanto MSI. Nah, ini baru saja datang Pak Joko Supriyanto. Selamat pagi, selamat datang Pak Joko. Oke, ya. Dan sudah hadir pula yaitu Bapak Dr. Bambang Suarjono ya, selaku Kabid Pelayanan Medis Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, yang pada kali ini, kesempatan ini mewakilkan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Bapak Dr. Joko Hestario MKes. Dan sudah tersambung juga hadir secara daring yaitu Mbak Yudit Sabrina selaku Head of Sales XL Aksiata Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Mbak Yudit. Halo, bisa terdengar suara saya? Oh, sudah terdengar kan? Oke, kelihatannya sudah ada mimik raut muka yang menyatakan ya sudah terdengar, tapi kita belum bisa mengakses suara dari Mbak Yudit ini. Mas Roni bisa dicek apakah Mbak Yudit ada kendala dalam hubungan jarak jauhnya ini. Saya kira harusnya XL nggak ada kendala. XL termasuk yang paling kuat di Yogyakarta. Oke. Gimana Mas Roni? Iya, sedang dicek oleh Mas Roni. Dan pendengar. Mohon maaf, ini terbiasa ketahuan lagi. Ya. Dan hadirin, karena acara waktu sudah saatnya mulai, mari pertama-tama kita bersama-sama untuk menundukkan kepala sejenak. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar acara pada pagi menjelang siang ini dapat berjalan dengan sukses. Doa kami persilahkan. Ya, selesai. Terima kasih. Dan selanjutnya sebelum kita ke sambutan, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya sendiri. Saya Roshan Anwar, dan saat ini saya akan menjadi moderator untuk sebuah talk show dari Koran Pernas yang bekerja sama dengan XL Aksiata, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, dan juga Satgas Covid Nasional, bertema Darurat Merapi dan Pandemi, Tantangan Serius bagi Pengungsi. Ya, jadi talk show pada siang hari ini bisa terselenggara atas kerjasama dari XL Aksiata, kemudian juga Satgas Nasional Covid-19, dan juga nanti kita juga atas inisiasi dari Koran Pernas. Nah, karena atas inisiasi dari Koran Pernas,
Maka untuk acara ini dimulai dengan sambutan dari pimpinan redaksi Koran Pernas. Kepada yang terhormat Bapak Putut Wiryawan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Yang terhormat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bapak Dr. Andes Joko Supriyanto MSI. Yang terhormat Kepala Bidang Pelayanan Medik Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Bapak Dr. Bambang Suarjono Magister Kesehatan. Tidak lupa Ibu Yudit yang tersambung secara daring dari XL Aksiata Yogyakarta. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk menjadi narasumber dalam talkshow yang kita selenggarakan. Seperti tadi disinggung oleh moderator, kegiatan ini terlaksana atas kerjasama antara Koran Pernas dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Satgas Penanggulangan COVID-19 di Jakarta, Pak Doni Monardo, serta kerjasama juga dengan XL Aksiata Yogyakarta. Tentu kegiatan ini juga terselenggara berkat dukungan teman-teman kami di Kampung Flori, wilayah Pedukuhan Plaosan, Desa Tulobadi, Kecamatan Melati. Kami atas nama Koran Pernas mengaturkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan mengikuti talkshow pada siang hari ini, baik yang datang langsung di tempat ini maupun yang tersambung secara daring melalui Zoom. Bapak Ibu sekalian, kondisi wabah pandemi COVID-19 di Yogyakarta kemarin hari Minggu mencapai rekor penambahan kasus, dan Sleman menyumbang 114 kasus positif. Dan ini tentu sesuatu yang memprihatinkan buat kita sekalian. Apalagi Kabupaten Sleman adalah salah satu, sebagian wilayahnya, salah satu yang berhubungan dengan Gunung Merapi yang saat ini sedang dalam masa proses menuju ke erupsi. Kapan erupsinya kita tidak tahu, tetapi yang pasti setelah naik statusnya menjadi siaga per 5 November 2020 yang lalu, cukup banyak warga masyarakat di Kecamatan Cangkringan yang menjadi pengungsi. Dan kerumunan pengungsi suka tidak suka memang membutuhkan perhatian ekstra, sebab sangat mungkin itu menjadi salah satu klaster. Tapi mudah-mudahan dengan kerja keras Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan BPBD Kabupaten Sleman, hal itu tidak terjadi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan ini banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Pak Putut Wiryawan. Dan selanjutnya pendengar lagi kan. Ya, selanjutnya hadirin, kita akan beranjak ke talkshow kita. Dan pada kesempatan hari ini, talkshow-nya terkait dengan darurat Merapi dan pandemi, tantangan serius bagi pengungsi. Sebagai pembuka, saya ingin menginformasikan kepada hadirin, seperti yang diungkapkan tadi oleh pimpinan redaksi Koran Pernas, bahwa kita berkali-kali pecah rekor, dan rekor terbesar adalah 224 kasus terkonfirmasi positif dalam satu hari pada minggu kemarin. Dan menariknya, mohon maaf ya Pak Bambang ya, 114 dari Sleman ini Pak. 114 sendiri dari Sleman.
Jadi setengahnya dari Sleman. Kontribusi Sleman itu sangat besar. Dan ini kenapa kontribusi Sleman itu sangat besar? Kita akan tanya ke Pak Bambang Suarjono. Dan sebenarnya sudah atau langkah apa yang sudah diambil oleh Dinas Kesehatan supaya bagaimana kalau kita tidak bisa memutus ya Pak ya, tapi mencegah lah paling nggak tidak terlalu menyebar dengan masif gitu. Silakan Pak Bambang Suarjono. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Redaksi Koran Bernas, Bapak Tutut Wirawan, yang beserta seluruh jajarannya, itu Bapak Moderator yang saya hormati, Bapak Ibu peserta daring maupun Bapak yang di sini juga yang saya hormati. Sebelah saya Pak Dr. Andes Joko Supriyanto MSI selaku Ketua BPBD Sleman. Tadi sudah diawali dibuka dengan sebuah pertanyaan yang menarik. Artinya ada kasus yang menarik yang saat ini terjadi tren yang kenapa kok terjadi peningkatan ya ini kenapanya. Kalau melihat dari cuaca, ini saya mengaitkan dulu dengan cuaca. Artinya sebelum ini ketika awal-awal ini kan pas waktu itu awal-awal kasus kan sekitar Maret, April itu di Sleman ya, Sleman maupun selain nasional ya nasional. Ini awal Maret itu kan volumeter naiknya. Terus kemudian waktu itu masih musim penghujan, naiknya tinggi. Kemudian setelah kemarau itu trennya lambat banget. Ini lambat. Kemudian saya melihat dari fenomena kejadian baik di rumah sakit maupun adanya kasus yang kita siapkan di Sleman. Ini ada asrama haji maupun rusunawa. Artinya sebagai tempat penampungan ketika rumah sakit penuh ini pasien-pasien yang tanpa gejala ini ditampung di asrama haji maupun rusunawa di Demawang. Ini waktu itu kasusnya sedikit, artinya relatif turun, artinya nggak terlalu banyak. Kapasitasnya sekitar 100-an kamar, terus isi huniannya sekitar di bawah 30-an kasus waktu itu. Tapi akhir-akhir ini kecenderungan naik, pernah tembus 97 kemarin pas seminggu yang lalu. Kemudian ini data-data sekarang ya di atas 50-an kasus, artinya kasus yang ada di asrama haji yang tanpa gejala ini ada, kemudian ada peningkatan. Kemudian juga yang di Rusunawa. Terus kemudian saat ini kita itu adanya kecenderungan karena tadi ada musim penghujan ini kan relatif lembab udaranya. Kemudian yang seharusnya virus itu kan akan mati dengan panas yang tinggi, dengan kita menjemur pakaian, kita menjemur sarana alat-alat yang digunakan dijemur, ini akan sangat membantu untuk membunuh virus ini. Kemudian ini ada fenomena kenapa naik. Kemudian kenapa kalau Sleman tertinggi? Karena kita tahu bahwa penduduk Sleman juga kalau tertinggi di DIY ini. Kita penduduk Sleman itu 1,1 juta. Kalau yang lainnya penduduk di kota itu sekitar 500-an ribu sekian. Kemudian di Lombok juga lebih rendah. Yang di bawahnya Sleman itu Bantul ya. Ini di bawahnya artinya hampir 1 juta juga. Tapi ini untuk Sleman kebetulan Sleman juga tempat banyak tempat-tempat untuk pendidikan. Nah ini sangat mendukung banyak yang datang dari daerah luar daerah ini masuk ke Sleman. Sehingga ini kasusnya ini kebetulan ditemukan di Sleman. Kebetulan di Sleman juga tertinggi atau kasus selain tertinggi kasusnya ini juga kenapa ini lagi karena penemuan di Sleman juga kemudian rumah sakit yang Sleman ini aktif. Kemudian keaktifan juga teman-teman kami dalam melacak. Jadi setiap ada kasus dilacak, di tracing, misalnya kasus positif atau konfirmasi ini kemudian dilacak, kemudian ketemu. Ketemu ini kemudian diamankan. Artinya ini yang perlu kita waspadai kasusnya meningkat. Tapi ini kita bersyukurnya ini tanpa gejala. Yang ada kasus istilah OTG ya.
OTG, orang tanpa gejala, positif tapi tanpa gejala, yang perlu kita waspadai ini adanya peningkatan. Cuman kita kalau kepanikannya ini saat ini sudah enggak sepanik yang dulu. Kalau dulu masih reaktif, diperiksa rapid test yang reaktif itu kan yang rapid test ini belum positif, tapi terus setelah itu dipastikan dengan swab. Swab itu yang pakai nasal lewat hidung maupun lewat tenggorok itu. Ini waktu itu rapid test yang reaktif saja sudah paniknya luar biasa. Ini saat ini ya kita bersyukurnya daya tanda tubuh sudah bagus. Ini sehingga positifnya itu tanpa gejala. Sehingga ini orang-orang masih seperti kita yang sehat, tapi kalau diperiksa ini mengandung tadi ada virusnya. Ini yang virus tadi. Jadi ini yang perlu kita tahu. Ada pertama populasinya cukup tinggi, mobilitas yang di tinggi, kemudian didukung oleh cuaca yang saat ini cukup mendukung untuk berkembangnya ini virus ini. Jadi memang kalau cuacanya adem-adem kayak gini mendukung untuk berkembang biak gitu ya Pak? Tidak hanya manusia saja ya Pak. Oke, Pak Bambang ini di sini juga ada rekan-rekan media. Nanti mungkin rekan-rekan media ingin bertanya. Dan yang berbicara saat ini mewakili dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman adalah Bapak Dr. Bambang Suharjono selaku Kepala Bidang Pelayanan Medik. Pak Bambang, kalau kita flashback ke belakang ya Pak ya. Di bulan Oktober masih ada satu yang hijau Pak ya, dari 18 kecamatan ya. Nah kemudian saat ini lagi tanggap darurat Merapi, ternyata warnanya sama semua Pak ya, satu identik. Nah bahkan di daerah yang kita khawatirkan karena saat ini sedang ada tanggap darurat Merapi, ada 3 kecamatan yaitu Turi, Pakem dan juga Cangkringan sudah merah Pak. Nah langkah antisipatif yang dilakukan Dinas Kesehatan seperti apa ya? Baik, Mas Rosian ya. Tadi untuk langkahnya ini sejak awal, ditetapkan dengan SK Bupati tentang tanggap darurat. Jadi ini sejak awal langsung kita bergerak dengan pertama regulasi, artinya regulasi dengan adanya SK Bupati, artinya memastikan bahwa ada dukungan pasti dari Kabupaten Bapak. Nanti kita akan melakukan langkah-langkah untuk mengamankan itu. Langkahnya pertama kita sudah sosialisasi ke seluruh ke masyarakat, kemudian kita dengan membentuk tadi SKPD dengan membentuk tim satgas COVID di kabupaten yang diketahui ada Pak Bupati, Pak Sekda dengan seluruh perangkat yang terlibat. Ini melakukan beberapa langkah. Kemudian langkahnya utamanya upaya-upaya untuk menanggulangi ini dengan pertama kalau kabupaten menyiapkan anggaran untuk kegiatan, kemudian kalau dari kesehatan maupun SKPD sesuai dengan tupoksinya ini melakukan langkah sesuai dengan tupoksi. Kemudian kalau kesehatan ini pertama melakukan selain sosialisasi, kemudian pemasangan banner, pemasangan pemberian tiket brosur, kemudian semua kesehatan kita siapkan, kemudian menetapkan rumah sakit sebagai ini pelayanan sebagai tempat rujukan. Baik yang pertama dari SK Gubernur ke tempat, kemudian kita tutupi dengan SK Bupati yang ada di Sleman. Kemudian ini semua rumah sakit di Sleman kita tetapkan sebagai rumah sakit rujukan antara, maksudnya sebelum ke rumah sakit yang ditetapkan oleh pusat maupun gubernur. Ini di Sleman ada 27 rumah sakit ini disiapkan untuk memberi pelayanan kepada pasien dengan COVID. Dan kita menyiapkan anggaran pasien ini di biaya oleh pemerintah semua. Artinya baik biaya itu dari berapa juta sampai puluhan juta sampai 70-an juta per pasien, karena biaya untuk pasiennya cukup banyak. Saat ini dianggarkan melalui Kabupaten Sleman. Ini sehingga pasien ini tidak dibebani, sehingga kehadiran pemerintah ini sangat dirasakan, sehingga ini biayanya semua ditagihkan ke Kabupaten Sleman, artinya dialokasikan. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah setelah itu melakukan pelacakan, stressing, baik itu RDP-nya awalnya kita waktu itu waktu Indogresir, awalnya Indogresir itu ya, Indogresir. Terus kemudian sekitar yang belanja itu kita
lacak dengan nomor struk belanjanya maupun kemudian ini bukti yang struk belanja dibawa ke bar. Waktu itu karena jumlahnya cukup banyak, dari yang belanja itu selama sebulan hari itu 15.000, kemudian kita ambil 10%, itu 500-an orang diperiksa semua di GOR sana awal-awal itu. Oke, terus setelah itu dari itu ketemu yang reaktif, ya memang reaktif nggak banyak sih, masih di bawah 5%. Kemudian yang reaktif diperiksa menjadi di swab, nah, dipastikan itu ketemu, akhirnya diamankan, kemudian diobati. Kemudian setelah itu kita melakukan disinfektan ke seluruh SPBD, seluruh layanan masyarakat dengan protokol kesehatan, kemudian menerapkan protokol kesehatan, terus kemudian sosialisasi kita bagian akhir itu kemarin kita mensosialisasikan dengan adanya Cita Mas Hajar, artinya biar cuci tangan, kemudian pakai masker, jaga jarak terus sampai dengan disinfektan ini itu bagian dari cuci tangan ya. Ini dilakukan termasuk saat ini terus artinya rutin kita lakukan sosialisasi terus menerus, artinya ini dengan melibatkan seluruh masyarakat. Ini yang dilakukan. Oke Pak. Jadi kalau saya garis bawahi, yang pertama tentu kebijakan anggaran ya untuk menanggung pembiayaan itu, kemudian juga menyiapkan rumah sakit walaupun untuk tahap pertama ya Pak ya, rujukan tahap pertama. Terus yang ketiga tentu menggalakkan kembali protokol kesehatan itu ya Pak ya, 3M itu ya, 3M atau 4M. Oke ya. Sebelum kita ke Pak Joko, sekali lagi untuk hadirin yang ada di sini maupun nanti yang hadir secara virtual, Anda bisa bertanya kepada narasumber. Silakan Anda kirim pertanyaan, mungkin diketik, nanti ada adminnya itu Mas Roni sama Mbak Putu yang akan nanti mengakumulasikan pertanyaan Anda. Dan sebelum kita ke Pak Joko, kita ke Bu Yudit dulu ya. Bu atau Mbak ini ya? Halo Mbak Yudit, terdengar nggak suara saya? Halo, masih belum terdengar. Mungkin Mas Roni ada persoalan sedikit. Iya. Oke. Iya. Oh, silakan. Kami masih belum mendengar. Terima kasih. Mbak Yudit, halo. Iya, halo. Saya mendengar jelas suara Mas. Oke, ya. Saya masih bersama saya Rosyan Anwar dan Koran Bernas pada talk show siang hari ini, Darurat Merapi dan Pandemi, Tantangan Serius untuk Pengungsi. Nah, bagi XL sendiri nih Mbak, kita mau tanya nih, kalau dalam masa pandemi dan juga saat ini ada darurat Merapi ini, apa sih yang sudah dilakukan oleh XL untuk turut membantu lah dalam tanggap darurat saat ini, baik untuk pandemi maupun kondisi tanggap darurat di Merapi? Silakan Mbak Yudit. Cukup terdengar tuh Mbak Yudit? Oke. Mungkin ada permasalahan Roni? Masih bisa mendengar suara saya Mbak Yudit? Halo? Halo? Masih bisa mendengar suara saya? Halo? Halo? Terdengar suara saya Mbak Yudit? Nah, sekarang saya nggak bisa mendengarkan suara Mas. Oke, ya. Kita pending dulu. Bagaimana Mas Roni? Kita diselesaikan dulu permasalahannya. Kita ke Pak Joko dulu. Oke, ya kita ke Pak Joko dulu sebentar ya. Nah Pak Joko, ada istilah penting nih Pak Joko. Kalau di tanggap darurat itu, jangan sampai relawan itu tidak bertindak sesuai dengan SOP agar mencegah namanya multi hazard ya Pak ya. Sekarang ini ada nama istilah multi hazard ya, bukan hanya lampu hazard tapi multi hazard. Multi hazard itu apa tuh? Mungkin hadirin sebagai informasi sedikit aja multi hazard. Saat ini ada 2 bencana sekaligus dan kita harus bersama-sama untuk menanggulanginya, yaitu yang pertama ada tanggap darurat pandemi, kemudian juga ada tanggap darurat Merapi. Nah, bagaimana sih supaya relawan bekerja di pengungsian ataupun di tempat-tempat yang sudah menjadi area untuk
kerja mereka di kawasan Merapi ini untuk tanggap darurat Merapi tidak menjadi klaster baru atau tidak menjadi transmisi baru, agen transmisi baru dari penyebaran COVID-19. Nah, kita tanya ke Pak Joko Supriyanto, gimana ini Pak, supaya tidak ada multi hazard ini dari relawan yang bertugas di Merapi ini? Silakan Pak. Terima kasih. Jadi begini, dengan ditetapkannya status Merapi tanggal 5 November oleh BPPTKG, yang tadinya waspada menjadi siaga, ini ada penetapan ancaman. Ancaman Merapi adalah 5 km, yang tadinya waktu waspada hanya 3 km dari puncak, sekarang 5 km. Sehingga yang mendapat ancaman adalah Desa Kali Tengah Lor, kemudian Dusun Kali Tengah Lor Desa Gelagarjo, kemudian Kali Adem Desa Umbularjo, dan Pelemsari Desa Kepoharjo. Namun untuk Pelemsari dan Kali Adem ini kan semua sudah di hunian tetap yang dibuatkan oleh pemerintah. Yang belum, yang masih ada ancaman sehingga Kali Tengah Lor. Kemudian SOP dengan ditetapkannya siaga, ini daerah terancam harus diungsikan untuk kelompok rentan. Kelompok rentan adalah orang tua usia 60 tahun ke atas, kemudian ibu hamil, balita menyusui, dan anak-anak. Ini dan juga disabilitas, ini juga kita ungsikan lebih dulu. Kemudian untuk mengungsikan ini, karena kita harus dibatasi oleh dengan aturan protokol kesehatan COVID-19, sehingga tempat balak pengungsian harus kita buatkan sistem protokol kesehatan. Ada 3 macam, yaitu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Sehingga baraknya itu sekelilingnya kita buatkan wastafel untuk cuci tangan. Kemudian semua pengungsi kita kasih masker. Kemudian untuk jaga jarak kita buatkan sekat-sekat. Jadi kalau dulu pengungsi itu hanya digelarkan peloso seperti aula, itu sekarang aula untuk pengungsian kita buatkan sekat-sekat per orang. Ini untuk protokol kesehatan. Kemudian waktu terjadi darurat Merapi ini, wilayah Gelagarjo ini belum ada yang terkena COVID-19. Jadi sana hijau untuk desa, memang untuk kecamatan adalah merah, tapi untuk desa Gelagarjo hijau karena belum ada yang terpapar. Dengan demikian berarti warga pengungsi yang kelompok rentan yang kurang lebih ada yang sudah turun di sana sudah sekitar 250-an orang, itu adalah orang yang sehat, dalam arti tidak ada yang terpapar. Kemudian bagaimana pelayanannya agar jangan sampai pandemi ini bisa menjalar ke pengungsi. Nah ini pertama kita pergunakan adalah relawan setempat. Jadi di Gelagarjo itu ada kelompok relawan namanya KSM, Komunitas Siaga Merapi. Nah itu yang kita operasikan di sana. Jadi kita tidak menerima kelompok relawan yang dari luar untuk mengurusi barak. Karena apa? Karena saya khawatir kalau di luar merah semua, kalau dia datang ke barak justru ini akan menimbulkan klaster baru. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian gimana kalau ada relawan yang banyak yang datang ingin membantu dan sebagainya, ini kita terima di posko utama Pakem milik BPBD. Di sana kita buatkan kantor untuk penanganan darurat Merapi, kita pusatkan di di posko utama Pakem. Nah di sana setiap relawan datang, di sana kan kita dapat kantor, ada kantor FKKRS, Forum Komunikasi Komunitas Relawan Sleman. Jadi ada ketuanya di sana dan pengurusnya yang akan menyaring relawan-relawan yang datang. Kita di Sleman ini kita punya 52 komunitas relawan dengan anggotanya kurang lebih 2.500-an orang. Ini yang anggota relawan Kabupaten Sleman. Sehingga kalau relawan datang di sana disaring di pos utama, ditanyain mau apa, keperluannya, terus kecakapannya apa, karena relawan itu harus punya kecakapan. Kalau hanya relawan nggak punya kecakapan, bukan relawan
kebencanaan, ya hanya orang relawan itu. Ini sudah itu kita poskokan di Pakem. Kalau nanti ada keperluan, misalnya kita harus dropping apa ke sasaran-sasaran yang kita perlukan, baru kita pergunakan. Jadi mereka relawan-relawan luar daerah Gelaga Harjo dan sekitarnya itu tidak boleh ke barak pengungsian. Dia boleh ke barak sana, tapi tidak ke wilayah areal barak tempat pengungsi, hanya ke pos. Di situ kan ada pos kesehatan, ada pos relawan, kemudian ada dapur umum dan sebagainya. Di situ dalam rangka untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi klaster di pengungsian. Itu yang kita lakukan. Terima kasih. Oke Pak Joko, menarik sekali Pak. Kalau kemarin ini kabarnya katanya seluruh seluruh relawan itu sudah di swab, kalau nggak salah hari Selasa dan Rabu. Kita mau tahu nih hasilnya apa sih Pak? Ya. Gini, jadi kita awal-awal kita melakukan petugas dulu. Kita swab yang relawan setempat di situ, waktu itu ada 60-an orang, kita swab semua, kita rapid, kemudian kita swab pakai antigen gitu dari dinas kesehatan. Hasilnya apa? Tidak satu pun orang yang positif, jadi aman. Kemudian setelah itu kita secara reguler selalu diadakan swab antigen, ya namanya Pak, itu antigen yang kita dan BPBD mendapat bantuan dari BNPB di dalam penanganan darurat bencana ini, dapat 2.500 antigen untuk memeriksa relawan maupun pengungsi yang akan masuk di situ. Sehingga sudah kita siapkan, kita siap 2.500 yang ada di posko kesehatan di barak pengungsian. Ini kita reguler setiap, kemarin sudah 2 kali, jadi setengah bulan kita swab lagi gitu untuk menjaga keamanan COVID ini. Dan kemarin masih negatif semua ya Pak? Ya, betul. Alhamdulillah ya. Terima kasih ini. Dan kalau kita lihat Pak dari relawan ini Pak, dan penugasannya itu seperti apa Pak? Karena kan banyak, mereka punya spesifikasi yang berbeda-beda. Ada mungkin mereka tenaga kesehatan, mungkin mereka juga punya keahlian dalam hal yang lain. Nah, supaya tidak tidak terjadi kerumunan ataupun transmisi di barak pengungsian, karena memang ada mereka yang akhirnya bertugas di sana Pak ya, seperti yang untuk konsultasi kan segala macam. Seperti apa Pak penugasannya? Jadi gini, jadi sebelumnya di sana sudah kita punya posko, misalnya ini posko aduan untuk anak-anak dan perempuan yang mendirikan petugas-petugasnya dari dinas pemberdayaan perempuan, anak dan KB. Karena kemudian dia punya staf yang ditugaskan, kemudian ada dia punya link dengan LSM yang membidangi itu, dia membuat jadwal di sana. Kemudian untuk ada juga lembaga-lembaga yang lainnya yang ada di sana, dalam arti ada juga yang kalau untuk menghiburan anak itu juga ada. Jadi pendampingan, nah itu pendampingan ini dia karena dia itu termasuk yang melayani di situ, ini kita swab semua. Kemudian untuk relawan, petugas-petugas kita yang ada di sana rata-rata adalah pertama dari unsur pemerintah dan unsur warga setempat. Ini yang perlu dipahami. Kemudian untuk masyarakat ini, untuk warga ini adalah warga setempat yang notabene adalah warga di situ yang aman, dan dia sudah diswab, baik itu petugas itu dapur umum itu kita menggunakan warga setempat yang ikut dibantu oleh Tagana itu tinggal di sana, terus giliran ada beberapa orang yang digilir, hari ini siapa, besok siapa, itu juga termasuk yang orang diswab. Jadi
untuk relawan-relawan luar yang melayani di situ itu hampir tidak ada. Itu hanya relawan yang sudah tetap di situ. Relawan luar hanya kita gunakan misalnya, oh kita perlu evakuasi ternak, ayo silakan. Itu pun hanya warga juga, warga setempat. Kita juga tetap kita larang. Karena apa? Karena saya takut justru menulari. Sehingga kemarin kita waktu evakuasi ternak juga warga setempat. Sementara relawan, kalau relawan luar, ya sudah silakan duduk sana di posko Pakem. Karena kita belum bisa menerima, karena kita harus terkait dengan COVID. Sehingga banyak sekali relawan-relawan yang datang mau telingo, kita tolak. Karena apa? Karena kita harus menjaga protokol kesehatan ini. Ini yang harus kita lakukan. Ya, terima kasih Pak Joko. Nah, sekarang kita mungkin akan nyambung ke Mbak Yudit ini. Mbak Yudit, halo, sudah bisa mendengar? Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak Yudit. Mendengar suara saya dengan jelas? Jelas. Oke, ya. Bersama saya Rosyan Anwar dan Koran Pernas. Kita hari ini akan tanya nih kepada XL. Apa sih yang sudah XL lakukan, termasuk untuk tanggap darurat Merapi dan juga untuk penanganan pandemi COVID-19 khususnya di Yogyakarta. Iya. Iya. Oke, silakan Mbak Yudit. Oke, Mas Rosi dan juga Bapak Ibu sekalian, termasuk yang mendengarkan ya via Facebook maupun Instagram. Sebagai salah satu penyedia layanan telekomunikasi, XL Axiata tentu sudah melakukan beberapa antisipasi ya sejak COVID-19 ini ada. Dari awal sampai sekarang sudah beberapa inovasi sudah dikembangkan oleh XL sendiri. Nah, sebagai contoh dari sisi produknya, dari sisi produk sejak awal pandemi kami menghadirkan beberapa produk baru disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan untuk bekerja ataupun belajar melalui paket-paket conference. Juga ada paket ekstra edukasi. Nah, tentunya ini juga sejalan dengan komitmen XL Axiata untuk memberikan dukungan penuh bagi pemerintah ya dalam melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, sebagai langkah atau inisiatif kami juga menghadirkan seperti donasi akses internet, donasi kuota data gratis kepada para pelajar yang bersekolah di sekolah umum maupun madrasah. Nah, sampai saat ini kurang lebih donasi kuota ini sudah kami berikan di seluruh daerah istimewa Yogyakarta ini kurang lebih 600 sekolah atau 100.000 paket data. Tadi ya untuk conference maupun untuk paket ekstra edukasi. Nah, kemudian dari sisi layanan kepada pelanggan, XL Axiata juga terus berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan kami agar bisa diterima baik oleh masyarakat ya dimanapun berada, khususnya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini, tentunya dengan memperluas jangkauan layanan secara network maupun secara kapasitasnya. Juga melahirkan produk-produk baru, mungkin Bapak Ibu atau masyarakat juga sudah tahu beberapa bulan terakhir ini cukup banyak produk baru, bahkan penambahan kuota yang cukup besar dengan harga yang sama tapi kuotanya kami tambah terus. Baik itu untuk produk XL maupun produk Axis ya, karena kami punya dua produk yaitu XL dan Axis. Selain itu kami juga menyalurkan beberapa bantuan seperti masker, kemudian perangkat internet atau XL Home untuk belajar masyarakat, termasuk juga kelompok-kelompok belajar anak-anak. Dan juga kami juga menyalurkan APD. Beberapa waktu yang lalu kami menyalurkan cukup banyak APD dalam bentuk baju hazmat ya. Nah, mungkin sampai sekarang pun apabila masih dibutuhkan atau diperlukan bisa informasi ke XL atau bisa menginformasikan ke saya juga. Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan baik ya, dengan baik oleh para pengungsi, terutama para pengungsi darurat Merapi. Barangkali itu Mas Rosi yang sudah kita lakukan selama pandemi ini. Oke, Mbak Yudit, kalau tadi Anda berbicara terkait dengan bantuan yang telah
dilakukan oleh XL Axiata dan juga ada produk-produk yang memang ditujukan untuk masyarakat yang saat ini terimbas pandemi. Nah, kalau terkait dengan kekuatan jaringan sendiri, seperti apa ini Mbak yang telah XL lakukan di Yogyakarta? Karena seperti pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah, work from home, itu kan memang butuh sinyal yang kuat. Nah, kalau untuk kekuatan jaringan sendiri, XL Axiata seperti apa ini Mbak? Iya, memang paling penting ini ya, layanan telekomunikasi dan data ini kan sekarang ini menjadi kebutuhan utama ya, apalagi selama pandemi. XL sendiri terus menjalankan pembangunan jaringan ini Mas. Jadi penambahan BTS baru, kemudian tadi ya penambahan kapasitas BTS kami yang belum ada 4G-nya, otomatis kita tambah juga 4G-nya. Jadi beberapa pembangunan jaringan ini tetap terus dilaksanakan sampai sekarang, bahkan saat ini sedang mempersiapkan untuk Naru, ya, untuk Natal dan Tahun Baru. Nah, salah satunya adalah meningkatkan kapasitas menyesuaikan kebutuhan pelanggan, di mana mungkin bagian-bagian mana, area mana yang butuh kapasitas lebih, apakah itu area wisata, apakah itu seperti misalnya ya tempat-tempat teman-teman sedang mengungsi, darurat tapi kemudian residensial yang padat. Nah, ini kami mencoba untuk terus menyesuaikan kapasitasnya. Kemudian untuk area-area yang tidak terjangkau atau tidak memungkinkan untuk segera membangun BTS baru, kami mengerahkan mobile BTS. Jadi mobile BTS ini untuk lokasi-lokasi yang kadang-kadang sulit untuk dijangkau atau tidak mungkin mendirikan BTS dalam waktu dekat. Nah, kemudian juga terus melakukan penguatan untuk area-area Jawa, melanjutkan pembangunan di luar Jawa juga dilakukan oleh XL Axiata sampai sekarang. Dan salah satu lagi yang sedang terus-menerus dilakukan oleh XL adalah fiberisasi di berbagai daerah, termasuk daerah istimewa Yogyakarta sendiri, Mas. Nah, ini Pak Joko Supriyanto menarik nih, ada mobile BTS. Kalau XL nanti diminta oleh BPBD Kabupaten Sleman, mobil BTS-nya satu difungsikan di tempat pengungsian, sanggup nggak ini Mbak Yudit? Iya, salah satu kami akan menempatkan MBTS adalah yang pertama adalah apakah memang di situ secara coverage dari existing BTS kami itu tidak terjangkau atau tidak menjangkau area tersebut, atau memang secara kapasitas itu perlu backup, ya. Nah, di Darurat Merapi, kalau yang kemarin di Patung saya ke sana, secara coverage itu masih terjangkau oleh BTS existing kami. Oh iya, jadi memang kalau ada area-area yang seperti misalnya pengungsian lain yang memang tidak tercover oleh BTS kami, baru kemudian kami bisa mengerahkan mobile BTS ini. Oke, jadi tentunya pasti akan kita support ya kalau memang itu benar-benar membutuhkan. Jadi konklusinya kalau di Merapi XL itu strong and clear ya Mbak ya? Masih strong and clear ya. Oke. Yang di bawah ini ya, di Pakem ya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Yudit. Nah, kita buka pertanyaan sesi pertama. Silakan kepada hadirin yang ada di sini maupun yang hadir secara virtual atau ikut secara virtual untuk bertanya kepada 3 narasumber. Saya buka sesi pertama dan silakan untuk pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin bertanya? Baik kepada Pak Bambang Suarjono selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, ataupun kepada Bapak Joko Supriyanto yang selalu Joko ya Pak ya? Iya, selalu Joko. Nah, oke. Ataupun kepada Mbak Yudit Sabrina selaku Head of Sales XL Axiata. Silakan, ada yang mau tanya? Oke, silakan Pak, monggo Pak. Sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujiono dari Kampung Flori. Jadi mungkin kami tujukan kepada Bapak Dr. Bambang kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi sekarang ini ada istilah, ya sudah agak lama sih, istilah isolasi mandiri. Nah sementara ini kan banyak juga di tempat-tempat
masyarakat di Padukuhan, bahkan di Pilang itu dikembangkan isolasi mandiri. Apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat lingkungan yang pada saat itu mungkin ada yang salah satunya mengisolasi diri kaitannya dengan pandemi itu, kemudian apa yang juga harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan terkait hal itu, walaupun sementara kita masih meraba-raba hal itu belum secara jelas kita mengetahui, sehingga dalam hal ini barangkali masyarakat seputaran di tempat yang terjadi itu bisa memahami dan bisa melakukan bantuan terhadap mereka itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kami mendapatkan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya sebelum? Ya, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Pak Bambang, saya tadi sudah disebutkan bahwa meningkatnya COVID atau yang terpapar COVID ini salah satu contohnya karena iklim, kemudian juga penduduk. Dan kami mengakui bahwa penduduk di Sleman memang yang terbanyak CDIY. Tetapi mohon maaf Pak Bambang, saya juga melihat ada faktor lain, kemungkinan. Ini adalah mengendornya pengawasan atau pengetatan. Hal itu saya lihat sekarang ini kok justru banyak objek wisata semakin marah. Toh di situ sudah menggunakan protokol kesehatan, tetapi seperti apa pengetatannya itu, Pak? Terbukti di dalam juga masih ada yang kotor. Kemudian banyak juga penggembira naik sepeda, goes. Ketika jalan oke toh. Tapi saya melihat ketika berhenti, duduk, hura-hura, weh. Ini menurut saya droplet juga akan jadi tertular. Sementara operasi masker saya melihat semakin mengendor. Saya melihat itu. Kemudian juga saya juga melihat semakin pengendornya pengawasan gugus tugas ini dalam hajatan. Salah satu contoh di tetangga saya, baru saja ada hajatan dengan mendatangkan tamu yang cukup banyak dalam waktu yang sampai beberapa hari, hingga menyebabkan keluarganya banyak yang terpapar hingga menyebabkan 2 orang meninggal dunia, termasuk yang punya hajat meninggal dan istri anaknya serta mantannya juga kena. Ini menunjukkan bahwa itu juga kurang ketatnya menurut saya. Ini menurut saya. Ini seperti apa? Maaf, apakah asumsi saya ini benar atau tidak? Kalau asumsi saya ini benar, langkah apa yang akan dilakukan oleh Pemkab Sleman? Kemudian yang kedua, Pak, tadi sudah kami sebutkan bahwa angkanya naik yang terpapar. Tapi saya juga akan melihat seberapa jauh tingkat kesembuhannya, Pak. Jangan sampai hanya Sleman dilihat dari kenaikan yang terpapar, tapi kesembuhannya seberapa jauh kalau dibanding dengan daerah-daerah lain. Misalnya seperti ini, yang terpapar berapa, yang sembuh berapa, atau menjadi berapa persen. Kabupaten lain berapa persen, tingkat nasional berapa persen, di DIY berapa persen. Itu menurut saya juga menjadi tolok ukur Sleman itu sukses dan tidaknya penanganan COVID yang selama ini dilakukan. Karena saya juga melihat dari tim medis yang terus-terusan melakukan pencarian Anggrikono kelompok yang langsung sampai mohon maaf saya itu tangan saya itu nyoblos yang bola bali, Pak. Itu karena ya saya takut. Nah ini pertanyaan kami adalah tingkat kesembuhannya seberapa jauh, Pak? Matur nuwun, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Wardi. Jadi ada 2 pertanyaan tadi Pak. Yang pertama terkait dengan OTG. Apa sih yang seharusnya dilakukan OTG dan bagaimana seharusnya sikap warga ya untuk
menyikapi OTG yang melakukan isolasi mandiri, yang pertama. Terus yang kedua ini dari Pak Subardi agak menarik ini, kita naik Pak. Nah apakah karena kita sudah mulai kendor, ataukah karena kita masyarakat itu sudah jenuh kan kayak gitu, akhirnya pandemi ini terlalu lama jadi akhirnya juga kendor juga. Dan terus selanjutnya ini apa tadi terkait dengan protokol kesehatan itu di acara-acara hajatan serta recovery rate-nya Pak, berapa sih di Sleman ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang menarik ya, semua dari Pak Mujono maupun Pak Tati. Baik, saya jawab satu persatu. Untuk pertanyaannya tentang ISMAN atau isolasi mandiri, atau dulu ada istilah karantina mandiri, itu hampir sama, identik. Jadi ini kenapa kalau itu ada pertanyaan ini? Untuk Sleman ini kita isolasi dari pemerintah. Jadi sebenarnya bagaimana? Jadi pertanyaan bagaimana kalau ini akan dilakukan di masyarakat ISMAN ini? Ini Sleman ini sebenarnya kita belum tega melepas, artinya kita masih isolasi dari pemerintah Pak sementara ini. Kemudian nanti seperti apa kalau memang harus ISMAN? Yang saya tekankan sementara untuk yang kasus positif OTG tadi kita menyiapkan asrama haji dan rusunawa. Karena kita dibedakan dulu, yang positif itu ada yang bergejala dan tidak bergejala. Garis bawah dulu nih sebelum bicara. Jadi kalau bergejala baik ringan, sedang sampai berat itu ke rumah sakit. Kalau yang tanpa gejala atau dengan gejala ringan itu membatik pilek ringan, kemudian bisa aktivitas biasa itu bisa dilakukan isolasi di asrama haji. Kita siapkan asrama haji dan rusunawa. Kemudian ini kalau ya ISMAN tadi alternatif terakhir Pak, terakhir sekali. Jadi ini selama asrama haji dan rusunawa ini cukup, ini ada di situ. Tidak kita biarkan di rumah, karena kita tahu bahwa untuk ISMAN itu ketat, artinya syaratnya harus ketat, harus rumah sendiri, kamar mandi sendiri, kemudian tidak jadi satu dengan keluarga terutama yang rentan. Nah ini misalnya lansia, ada bayi, ada balita, ada orang yang sakit dalam rumah itu, ini menjadi penyebab kita di Sleman punya kebijakan tidak atau belum memberikan kesempatan untuk ISMAN. Tapi ini alternatif terakhir, nanti ini bisa dilakukan dengan catatan syaratnya apa? Syaratnya seandainya betul-betul dia ini tidak mau dan akan melakukan ISMAN, ini syaratnya pertama rumahnya ada kamar tersendiri, misalnya lantai 2, atau rumahnya seandainya ada rumah tapi ini penghuninya ini sehat semua, kemudian ada kamar tersendiri Pak. Di syaratnya kemudian nanti ada petugas yang dilapori, artinya lapor ke puskesmas. Puskesmas akan dilapori, kemudian kerjasama dengan kecamatan, gugus tugas kecamatan dan desa ini kemudian akan memantau bahwa di rumah ini ada warga yang sedang isolasi mandiri selama ISMAN 14 hari. Ini kemudian nanti makan minumnya ini untuk sementara kita pasien yang ISMAN tadi dalam rumah nggak boleh kemana-mana. Kalau dalam rumah itu harus ISMAN semua. Ini memang disupport dari luar. Artinya ini dari dinas sosial khususnya nanti akan memberikan jaduk, istilahnya jaminan hidup ya. Untuk biaya hidupnya ini seandainya nanti memang betul-betul diterapkan ISMAN seperti yang murni seperti itu. Tapi seandainya mereka dari keluarga mampu, oke, ini mandiri, makan minum dari dalam rumah sendiri, ya tidak kontak dengan siapa-siapa. Ini syarat ISMAN kalau akan diterapkan. Minimal lapor ke RT setempat atau Pak Kadus, kemudian di Pak Kadus akan lapor ke Puskesmas bahwa ini ada warga yang akan melakukan isolasi mandiri di rumah, dengan catatan dia tadi karena kemungkinan akan meninggalkan rumah ini sangat sulit, atau meninggalkan ada anak kecil, ada anak yang kecil nggak mungkin ditinggalkan, sehingga dia akan milih di rumah. Ini ada alternatif boleh, karena di petunjuk Domain Pelayanan Kesehatan dari Kemenkes ini ada, artinya bisa, sebenarnya bisa kalau dengan syarat-syarat yang terpenuhi. Ya, oke, baik. Ini tadi nih Pak Jono, oke. Kemudian berikutnya dari Pak Subarti. Oke, katanya dengan kasusnya yang marak tadi ada faktor apa selain aja, betul Pak Subarti mengungkapkan beberapa
faktor yang mungkin jadi penyebab ya. Saat ini betul ada syarat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk misalnya melakukan hajatan. Tadi ada kasus betul ini ilustrasi yang memberikan contoh kita lebih hati-hati karena selama ini protokol kesehatan ini kurang kencang, agak kendor diterapkan ya, betul ada fenomena ini. Termasuk tadi penggunaan masker di beberapa tempat yang waktu itu tidak pakai, banyak yang tidak pakai, banyak istilahnya dia terlalu berani, terlalu percaya diri. Jangan, artinya kita tetap harus ketika keluar rumah harus menggunakan masker. Kemudian ketika hajatan tadi ini harus ada izin. Izinnya ini harus seperti apa? Izin ini sebenarnya izin dari Satgas Kecamatan, Pak. Sebenarnya ini kemarin dari Pak Camat, ini Pak Kades ini ketika ketat ini sebenarnya kalau mau mengadakan hajatan dan mengundang dari pihak luar itu tidak boleh. Makanya sebenarnya Pak Camat atau Pak dari pihak desa ini memberikan menanyakan dulu kira-kira ada yang diundang enggak. Seperti kemarin ada teman wilayah memang dari wilayah Tempel, ada juga yang datang dari Jakarta, dari luar Jawa ya, karena saudara akan datang, terus kemudian mereka membiarkan ini dan membiarkan dan waktu itu ketatnya ya, sehingga ketatnya pemberian izin karena saat ini ketika akan punya hajatan harus izin dengan warga setempat, artinya dengan warga setempat maupun Satgas. Ini kemudian baru pegang itu dengan catatan nanti ada pesan-pesan harus protokol kesehatan, jaga jarak yang diundang jumlahnya sekian, idealnya enggak banyak, artinya hanya kurang lebih 50-an orang. Jadi sekarang kalau hajatan enggak harus besar, enggak harus di tempat yang mewah atau dengan banyak pengunjung, enggak harus. Artinya kita yang penting intinya sah, oke, untuk hajatannya. Kemudian tadi izin, berkaitan dengan izin. Kemudian langkahnya gugus tugas ini sebenarnya sudah melakukan penerapan untuk pengetatan tadi Pak, betul. Di Sleman waktu itu melihat fenomena adanya kendoran tadi, kendoran masker, Bupati kemarin belum lama dengan peraturan Bupati nomor 37.1 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus ini. Ini pada tanggal 18 Agustus kemarin ini digalakkan, artinya dibuat semacam penerapan disiplin. Tapi ini yang mengawal dari pihak Pak, dari Pol PP ke PP. Ini Pol PP, Pak. Artinya yang menerapkan ini memantau maupun memberikan istilah pressure penekanan ini. Ini terus kemudian kesembuhannya, angka kesembuhan dengan yang sakit yang ditemukan tadi. Memang kita bersyukur banyak yang sembuh pulang, cuman angkanya saya nggak bawa, cuman ini ada di P2, artinya bahwa kesembuhannya cukup bagus untuk setelah ditemukan, terus sampai nanti pulang itu rata-rata sudah sembuh, kemudian bisa beraktivitas Pak. Kemudian dipantau sampai kalau di asrama masih 10 hari, terus 14 hari, ini 4 hari berikutnya ini di rumah dipantau puskesmas, kemudian di rumah sakit juga 10 hari, kemudian setelah itu 4 hari di rumah, kemudian dipantau. Ini yang bisa kami sampaikan bahwa setelah dilakukan pengobatan ini rata-rata sebagian besar alhamdulillah bagus, sudah pulih kembali. Oke, ya terima kasih Pak Bambang. Ada yang bergabung ini Pak lewat Zoom, ya hadir secara virtual. Ternyata untuk Pak Joko Supriyanto ini Pak. Nah, dari Nina Hafiz dari Jayakarta News, mau tanya untuk Pak Joko, bagaimana antisipasi erupsi ya, seandainya ancaman meluas di atas radius 5 km, dan apa yang sudah dipersiapkan? Oke, silakan Pak Joko. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Jadi di dalam rangka mitigasi bencana untuk erupsi Merapi ini kita sudah mengambil langkah-langkah. Jadi yang pertama tadi untuk yang ancaman 5 km adalah Kali Tengah Lor. Ini sudah kita siapkan barak dan sudah mengungsi. Dan ini sudah siap, Kali Tengah Lor adalah penduduknya 500 orang, sudah kita siapkan untuk 500 orang. Cukup di barak Belagah dan ada sekolahan juga di sana sekitar barak. Kemudian apabila nanti skala ancaman naik, misalnya dari 7 kilo, tidak 5 km, nanti ada beberapa dusun yang akan
ngungsi. Misalnya untuk 7 km nanti akan Kali Tengah Kidul kudu ngungsi, Kali Tengah Kidul. Kemudian sebagian Sunen itu untuk Braga. Kemudian untuk daerah Umbul juga sekitar Petung ke bawah itu juga harus ngungsi. Nah untuk itu udah kami persiapkan untuk wilayah Gelagharjo. Nanti misalnya Kali Tengah Kidul dan Sunen harus mengungsi, sudah kita siapkan barak di daerah Argomulyo, di daerah namanya Barak Gayam. Di situ ada barak yang muat 350. Apabila dalam kondisi biasa, karena kondisi pandemi ini kita buatkan sekat, sudah kita buat sekat semuanya. Kemudian nanti untuk Sunen kita bawa ke daerah Koripan. Kita punya di Koripan, di daerah Sindumantani yang paling barat, paling utara, dekat perbatasan dengan Argomulyo, itu ada namanya Barak Koripan, itu kapasitasnya 350, tapi kalau pandemi hanya sekitar 150 sampai 200 itu, dan juga SD sekitarnya. Ini juga sudah kita buatkan sekat semua di Barak Gayam dan SD sekitarnya sudah kita buatkan sekat. Ini untuk mengantisipasi daerah Braga. Kemudian untuk daerah daerah Kebuharjo, ini nanti hanya beberapa dusun di atas, enggak nyampe 200-an orang, kalau nanti skalanya sampai 7 km. Ini di Gelagharjo, di Kebuharjo, ini di Barak Kepuh, ini juga sudah kita buatkan sekat-sekat untuk pandemi ini. Dan semua untuk daerah Umbul, Umbulharjo, ini di pelosok Kerep sudah kita siapkan, kemudian Kiaran Baraknya juga kita siapkan. Ini untuk cangkringan. Kemudian nanti kalau nanti sampai ke yang daerah Girikerto juga kita siapkan. Wonokerto juga sudah kita buatkan sekat. Jadi BPBD sudah menyiapkan semua barak-barak apabila terjadi kenaikan skala ancaman, kita sudah siap dalam kondisi pandemi ini. Jadi tidak hanya barak dibiarkan, tapi semua sudah kita siapkan, baik sekat maupun sarana prasarananya. Dan total sudah ada berapa barak yang disiapkan? Yang disiapkan sudah ada berapa ya? 8 barak. 8 barak ya. Oke. Dan itu nanti tergantung statusnya ya. Ketika ada kenaikan skala status ancaman dan skala ancaman ya. Ya. Mulai dari 5, 8 dan lebih dari 8 ya Pak ya. Bisa jadi nanti 5, 7 dan sebagainya. Oh, 5, 7 dan sebagainya. Oke, terima kasih. Dan mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan Mbak. Ya, sebutkan namanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amel Pak dari Suara Merdeka. Yang pertama saya mau tanya ke Pak Joko. Anggaran untuk penanganan Merapi ini awalnya kan dianggarkan 32M Pak ya, kayaknya yang di dana tak terduga. Sampai sekarang udah terserap berapa Pak? Dan itu nanti juga masih akan dibarengkan COVID atau bagaimana, dan kemungkinan akan untuk skenario apa saja dana-dana itu nanti. Kemudian yang kedua soal potensi awan panas mengarah ke barat Pak. Ini skenario yang udah disiapkan BPBD Sleman bagaimana? Kemudian ada berapa jiwa mungkin di sana, terus apa saja yang barak pengungsian yang akan disiapkan di sana. Kemudian untuk Pak Bambang Pak, singkat saja Pak, terkait vaksinasi COVID, perkembangannya di Sleman bagaimana Pak? Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Amel. Ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama tadi terkait dengan dana kontingensi. Tepat nggak disebut dana kontingensi? Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Jadi begini, bahwa dalam keadaan darurat yang ditetapkan oleh Bupati, baik itu darurat, siaga darurat untuk COVID maupun darurat untuk Merapi, darurat bencana. Jadi bencana tidak hanya bencana alam, tapi juga banyak bencana pandemi itu. Kemarin dari BPBD di dalam rangka darurat bencana ini, kita sudah bulan November ini sekitar 6,7 miliar yang kita gunakan. Antara lain untuk jalur evakuasi yang paling banyak, itu hampir 4 miliar yang kita gunakan. Kemudian untuk sarana lampu-lampu penerangan dari perhubungan yang menganggarkan dalam arti lewat BPT ini, lewat BPBD ini
Kemudian juga dinas-dinas terkait yang lainnya, misalnya untuk KB mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan sebagainya. Kemudian itu, jadi ini yang sudah kita lakukan. Kemudian juga dinas-dinas yang lain, yang pertanian, dia menganggarkan untuk kandang ternak, untuk evakuasi kandang ternak, kita membuatkan kandang ternak sementara dan sebagainya. Ini sudah mencapai 6,7 miliar yang kita keluarkan dari BTT ini. Terus kemudian bulan Desember ini kita masih memperpanjang darurat bencana. Ini baru dari OPD yang lain baru memasukkan rencana kegiatannya ke BPBD, berapa anggarannya ini belum minggu ini nanti sudah selesai, baru kita bisa mengetahui dengan pasti berapa yang dibutuhkan. Kemudian apabila nanti arahnya ke barat, ini adalah yang kena adalah daerah Purwobinangun dan juga daerah Turi, yaitu di Girikerto. Nah di sana untuk Purwobinangun maupun Girikerto ini sudah kita siapkan barak-baraknya. Baraknya, sarananya sudah kita siapkan apabila ancaman nanti ke barat. Sudah kita kaum barak di Girikerto maupun barak di Wonokerto. Ini sudah kita siapkan. Di Wonokerto pun sudah kita buat sekat-sekat juga. Ini yang kita lakukan. Kemudian untuk daerah Purwobinangun ini di barak Purwobinangun sudah kita siapkan, cuma sekarang baru bulan ini nanti kita menganggarkan untuk sekat-sekat berikutnya, dan kita bertahap seperti itu. Jadi Mbak Amel sudah kira-kira sudah cukup puas? Nah ya, sebenarnya ada satu pertanyaan lagi dari yang bergabung di virtual, tapi sekaligus nanti saya minta Pak Joko untuk pernyataan penutup atau closing statement. Ini ada satu pertanyaan. Ya, vaksin. Oh ya, silakan. Oke. Yang dari vaksin, Mbak Tria. Oh ya, vaksin ya, vaksin. Oke, silakan Pak Bambang. Oke, maaf Pak Bambang. Untuk vaksinnya ya, jadi Bu Amel ya. Ini ada pertanyaan sejauh mana untuk kesiapan vaksin ya. Kami baru seminggu yang lalu baru koordinasi dengan pusat, artinya baru Zoom meeting untuk persiapan. Jadi ini untuk vaksin nanti ini tahun 2020, awal-awal tahun 2021 itu baru pelaksanaan, sehingga ini saat ini di Sleman baru pendataan, artinya vaksin belum sampai ke daerah, artinya masih di pusat baru saja didatangkan dari Cina itu 1,2 juta vaksin, dengan catatan nanti ini memang awal pendataan dulu, karena sasarannya nanti pertama memang sasaran kelompok rentan, artinya bagi petugas-petugas yang ada di garda depan, itu teman-teman kami di rumah sakit maupun di puskesmas yang beri pelayanan ini kita utamakan, artinya bertahap, karena ini memang juga vaksinnya juga masih membeli dari luar, ini baru kemarin dari Cina, kemudian nanti mau dari mana lagi, artinya ini sebagian juga dari artinya di produk di Indonesia, artinya ini proses pendataan dulu di Sleman belum, artinya kesiapannya belum, karena memang kita selalu komunikasi dengan pusat, kemudian pusat dengan DIY nanti artinya langkahnya saat ini pendataan sasaran dengan mengutamakan yang artinya bertahap, karena dengan ketersediaan vaksin kemudian secara bertahap pemerintah dulu, kemudian secara umum di masyarakat. Pak, DIY kan udah ada kuota 2,2 juta ya. Di Sleman udah di breakdown belum Pak? Berapa gitu? Untuk DIY belum, baru ini artinya belum sampai, artinya baru persiapan pendataan sasaran. Ya, mungkin ada pertanyaan. Ya, tapi Mbak Tria kita jeda terlebih dahulu ya. Kita tunggu azan zuhur sebentar. Nanti kita setelah selesai azan zuhur kita akan sambung lagi ya.
Ya, silakan ada Mbak Tria mungkin mau bertanya. Ya, sebutkan nama ya Pak, walaupun tidak. Baik Pak, saya Tria. Saya mau bertanya ke Pak Joko dan juga Pak Bambang. Ini kaitannya dengan 2 hari lagi kan akan ada pemilihan suara nih Pak. Kebetulan kalau di pengungsian itu kan rencananya yang dari Kali Tengah Lor itu mau diturunkan untuk TPS-nya didekatkan dengan pengungsi. Nah, tapi menjadi persoalan ketika walaupun didekatkan tapi kan sekarang ini kan di sana itu kan zonanya masih hijau ya Pak. Artinya belum ada yang terpapar COVID-19. Tapi bagaimana ketika kemudian nanti mereka itu juga harus memberikan suara dan itu keluar dari zonanya untuk pengungsi, walaupun mungkin nggak terlalu jauh gitu ya, tapi artinya kan mereka akan ada interaksi dengan orang luar atau nanti akan menjadi satu di pengungsian itu seperti apa. Tapi yang menjadi pertanyaan saya ketika kemudian mereka adalah orang-orang yang kelompok rentan, terutama lansia itu yang sangat rentan sekali untuk tertular gitu, bagaimana kemudian upaya antisipasi yang kemudian dilakukan oleh teman-teman BPBD maupun juga dinas kesehatan gitu. Walaupun nanti dari KPU juga sudah menyiapkan beberapa APD untuk membantu para pemilih, misalnya dengan disediakan sarung tangan plastik dan sebagainya itu Pak. Nah, kemudian yang kedua Pak, ini kan untuk Pak Bambang mungkin ya, lebih ke Pak Bambang. Karena setelah pemilu ini kan nanti diperkirakan akan ada lonjakan kasus yang kemudian juga kalau melihat Sleman sudah merah semua gitu Pak. Nah, sementara kalau tadi dilihat dari shelternya kan baru ada 2 yang disiapkan gitu Pak. Nah, apakah kemudian nanti juga akan ditambah lagi gitu untuk penyiapan shelternya, karena tadi dikatakan bahwa isolasi mandiri itu menjadi pilihan terakhir di Sleman. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Mbak siapa tadi? Mbak Tria. Tapi Pak Joko ini kita jeda dulu ya Pak Joko. Nah Pak Joko, kita break dulu karena ternyata Mbak Yudit Sabrina ini mau pamit, mau izin. Nah saya akan tanya terlebih dahulu ke Mbak Yudit Sabrina. Mbak Yudit, halo. Halo. Ya, Ya Mas. Ya, sebelum Mbak Yudit melanjutkan aktivitas nih, kita mau tanya untuk pertanyaan terakhir ini Mbak. Iya. Kalau Mbak Yudit untuk program-program dari XL Aksiata sendiri di masa yang akan datang, mungkin di tahun depan ketika pandemi masih berlangsung ataupun tanggap darurat erupsi Merapi masih berlangsung, ini nanti akan seperti apa aja? Silakan Mbak Yudit. Ya, seperti yang saya sampaikan di depan atau di awal tadi, bahwa kami XL Aksiata sebagai bagian dari masyarakat DIY tentunya terus mendukung ya dengan berbagai macam layanan, kemudian inovasi-inovasi dalam hal ini kalau kaitannya dengan para pengungsi Merapi atau pengungsi darurat Merapi, kami kapanpun dan setiap saat siap mensupport, terutama untuk PJJ dan juga untuk kebutuhan data atau akses internet, sehingga para pengungsi darurat Merapi ini juga tetap terus bisa berhubungan dengan masyarakat luas, bisa mendapatkan informasi-informasi yang up to date dari layanan-layanan data yang ada, sehingga informasi-informasi yang ada di masyarakat saat ini. Nah, termasuk di dalamnya adalah berbagai CSR yang kami lakukan, entah itu pembagian masker, kemudian APD dan lain sebagainya ya. Tapi yang pasti seperti yang kita ketahui, masyarakat yang sedang mengungsi saat ini tadi juga sempat disampaikan mayoritas merupakan kelompok yang rentan seperti orang tua, anak-anak, ibu hamil, ya, ada juga mungkin disabilitas. Untuk itu kami berharap seluruh masyarakat DIY, ini harapan dari kami juga ya, dimanapun berada masyarakat, khususnya yang sedang berada di area pengungsian, untuk terus-menerus mengawasi dan disiplin dalam protokol kesehatan 3M khususnya yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, memakai masker terus, mencuci tangan juga, dan menjaga jarak dan menghindari kerumunan-kerumunan yang besar. Nah, kami XL Aksiata akan
melalui penyediaan produk dan layanan telekomunikasi kami, tentunya untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta ini. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kiranya semua pihak juga dapat bahu-membahu ya, hingga bisa melalui masa darurat ini. Harapannya sih segera berakhir. Mungkin itu harapan kita semuanya. Dan melalui kesempatan ini saya mewakili FL Aksiata mengucapkan terima kasih sudah bergabung di sini, sudah diberi kesempatan di Koran Bernas, bersama juga terima kasih Pak Bambang, Pak Joko Hastario, juga Pak Joko Supriyanto. Itu saja. Mas Rosi, mohon maaf karena saya ada aktiviti yang lain, kebetulan ada meeting yang lain, jadi sekaligus saya mohon pamit. Ya, terima kasih Mbak Yudit, dan sebenarnya ditunggu-tunggu sama Pak Joko Supriyanto di sini. Sayang sekali Mbak Yudit nggak bisa ke sini. Ya, terima kasih Mbak Yudit. Ya, selamat Natal dan Tahun Baru Mbak Yudit. Oke. Ya. Oke. Ya, nah ini Pak. Yang merayakan, terima kasih. Iya, oke. Pak Joko Supriyanto ini tadi ada pertanyaan. Terus ini ada pertanyaan lagi Pak Joko dari Zoom tadi dari Mbak Vika. Ini ada pertanyaan menarik ini. Tadi Mbak Vika ini bertanya terkait dengan pengungsi di Merapi nih. Sebentar saya buka dulu pertanyaannya. Oh iya. Nah ini. Pengungsi Pak saat ini mulai bosan di tempat pengungsian dan ada beberapa yang mau kembali ke rumah. Nah, bagaimana upaya BPBD dan pemerintah agar para pengungsi tidak kembali? Ini sama saja dengan tadi Pak yang tentang pencoblosan Pak. Pengen nyoblos kalian pulang ke rumah. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi di dalam rangka pelaksanaan pilkada maupun pilkades besok ini sudah kita persiapkan seluruhnya sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk pilkada, KPU sudah mempersiapkan bagaimana langkah-langkahnya yang diambil. Kemudian karena Kali Tengah Lor harus kelompok rentan harus mengungsi, sehingga TPS dari Kali Tengah Lor kita pindah ke dekat barak pengungsian. Di sini sudah kita siapkan tenda-tenda untuk TPS di sana. Kemudian di daerah Gagah Harjo itu adalah daerah hijau, belum ada yang terpapar, termasuk juga di Kali Tengah Lor. Sehingga kalau dia pindah TPS-nya di situ tidak ada kaitannya dengan penularan, karena petugas KPPS adalah semua warga Kali Tengah Lor juga, petugas-petugasnya. Sehingga dan itu juga diatur dengan protokol kesehatan. Sehingga nanti kita harapkan tetap tidak akan ada yang dikhawatirkan Mbak Tria tadi, adanya nanti ada terpapar karena pindah tempat walaupun jalan jauh. Tidak, karena semua petugasnya juga dari Kali Tengah Lor. Kemudian untuk Mbak Vika, masalah pengungsi memulai bosan, kita sudah melakukan upaya semaksimal mungkin. Kita melayani pengungsi tidak hanya seperti orang pengungsi ya kebutuhan dasar saja, tapi kita sudah sampai kepada pengungsi yang bermartabat. Kenapa bermartabat? Sudah kita siapkan segalanya. Anak-anak kita siapkan permainan macam-macam di sana, peralatan permainan lengkap, sehingga anak-anak itu tidak bosan di pengungsian. Ada wifi gratis ya Pak ya? Iya. Ada wifi gratis. Kemudian ya? Untuk wifi kita pasang wifi yang cukup besar dari pemerintah Kabupaten Sleman, sehingga anak-anak maupun petugas maupun yang mengungsi hampir semua punya Android, itu dia bisa main itu. Kalau di sana dia harus beli pulsa, itu pun nggak ada sinyal kalau di Kali Tengah Lor. Tapi kalau di sini sudah kita buatkan wifi. Kemudian tiap 2 hari sekali kita adakan hiburan, ada bantuan dari warga atau unsur di sekitarnya, ada yang bantu elektronan, ada yang waton nyanyi, kemudian ada kesenian dan sebagainya, kita siapkan di dekat barak pengungsian itu, sehingga mereka kita upayakan tidak bosan. Ini yang kita lakukan. Memang ada yang sering sok nginguk ke atas, namanya orang punya rumah dan ini kan belum awas. Kalau awas kan harus mengungsi semua, kan belum awas masih kelompok rentan, sehingga masih dia juga ada yang
masih walaupun diungsi di situ harus cari rumput karena juga harus ngopeni sapi yang ada di pengungsian. Seperti itu yang sudah kita lakukan, sehingga upaya-upaya ini untuk mendukung jangan sampai para pengungsi itu bosan, itu sudah kita lakukan. Oke, dan sekarang mungkin untuk Pak Bambang sendiri sebagai kalimat penutup atau closing statement, silakan Bapak, terkait dengan kesiapan dari Dinas Kesehatan untuk tanggap darurat bencana di Merapi dan juga penanganan COVID-19 ini, Pak. Oke, baik. Untuk kesehatan nanti di masyarakat secara umum maupun di tempat pengungsian nanti ini yang diminta adalah kesadaran masyarakat dalam penerapan Cinta Mas Jajar. Artinya dengan sadar, tidak terpaksa, mereka mau menggunakan tadi kita cuci tangan, pakai masker, kemudian jaga jarak ini tetap dilakukan. Artinya di mana tempat, baik di pengungsian maupun di tengah masyarakat. Jadi intinya tetap semangat, jangan kendor, ya, jangan kendor pakai masker. Kemudian untuk aparat pengamanan dan lintas sektor terkait nanti akan bersama-sama melakukan penertiban, pengawasan dan penerapan protokol kesehatan ini di tempat-tempat dan di fasilitas umum. Artinya tempat umum atau fasilitas umum ini nanti sama-sama untuk menjaga atau menertibkan untuk protokol kesehatannya. Kemudian mencegah timbulnya penularan di area pengungsian ini dengan tadi komitmen bersama dari seluruh pihak, terutama masyarakat tadi, untuk tetap menjaga dengan menerapkan Cinta Mas Jajar. Intinya itu bahwa pelayanan kesehatan akan kita siapkan secara maksimal mungkin, kita gerakkan terus, baik puskesmas, kita ada 25 puskesmas dengan 27 rumah sakit kita siapkan, kemudian rusunawa kita siapkan, kita fasilitasi dan semua dijamin oleh pemerintah maupun di asrama haji. Bahkan saat ini juga kita akan menyiapkan lagi kerjasama dengan UNISA, Universitas Aisyah. Ini untuk ada asrama yang bisa dimanfaatkan untuk penampungan seandainya nanti ini ada isolasi mandiri lagi yang tidak bisa, tidak mampu, dan masyarakat akan dibantu oleh pemerintah. Kita yang akan membiayai ke sana. Ini komitmen kami untuk melakukan penertiban atau kesiapan dalam sarana prasarana, kemudian untuk pelayanannya maupun sama-sama untuk disinfektannya ini sering dilakukan oleh petugas baik dari ini Satgas maupun di SKPD ini nanti untuk selalu melakukan disinfektan dengan sederhana. Artinya ini banyak yang dilakukan disinfektan yang misalnya cuci dengan bahan-bahan klorin yang banyak mengandung klorin, itu cukup bisa dijadikan sebagai bahan untuk semprotan. Misalnya ada pakai itu baik Soklin dan jenis-jenis bahan-bahan komposit itu mengandung klorin, ini bisa dimanfaatkan. Artinya ini yang ada di sekitar kita ini bisa sebagai bahan untuk disinfektan, untuk ngelap, untuk disemprotkan juga setelah itu dilap. Ini akan menjadi bagus karena ketika dimaksimalkan. Artinya kita belajar dari menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan maupun kebersihan secara di seluruh masyarakat. Oke, baik, saya kira itu dari kami. Oke, terima kasih Pak Bambang. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir Pak, ini cuma pertanyaan aja Pak, mungkin dari saya. Sudah ada rasan-rasan nggak Pak untuk vaksin nanti dibiayai oleh APBD atau bagaimana Pak? Ya, untuk vaksinnya dari APBN, kemudian untuk biaya operasional APBD. Artinya ini tetap, artinya untuk yang program pemerintah ini APBD, untuk biaya operasionalnya kalau bahannya kan dari APBN. Ya. Oke, ya, terima kasih Pak Bambang. Dan para hadirin dan juga yang hadir secara virtual. Dan demikianlah talk show pada kali ini, Senin 7 Desember 2020, mengangkat tema darurat Merapi dan pandemi, tantangan serius bagi pengungsi. Intinya bahwa semuanya masyarakat harus ikut bersinergi untuk mencegah ataupun memutus mata rantai COVID-19 yang sampai saat ini masih berlangsung. Kita masih harus menunggu vaksin, tapi sembari kita menunggu vaksin itu hadir, maka dari diri kita sendiri haruslah tumbuh kesadaran untuk menggunakan masker, mencegah atau menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Saya Rosyan Anwar dan Koran Pernas, terima kasih atas kehadiran Anda dan selamat siang.
Ya, bagi hadirin silakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan, dan saya minta tolong kepada Bapak Putut Wiryawan untuk bersama-sama dengan narasumber menikmati hidangan di tempat spesial yang sudah disediakan oleh panitia. Saya mohon maaf,